Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah. Di sini Nabila akan menjelaskan tentang iman kepada Islam mengharuskan terikat dengan hukum syara. Nah, segala perbuatan manusia yang menjadi pilihannya tidak memiliki status hukum sebelum datangnya penjelasan kepada mereka. Maka setiap perbuatan manusia itu tidak dapat atau belum bisa dikategorikan ke dalam wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah dengan sendirinya. Maka setiap perbuatan manusia itu dibiarkan melakukan aktivitasnya, manusia dibiarkan melakukan aktivitasnya sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai maslahat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan," dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, berdasarkan ayat di sini dapat ditarik pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada setiap hambanya tidak akan ada seorang hambanya yang disiksa atas perbuatan yang dilakukannya sebelum diutus kepada mereka seorang rasul. Jadi mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan karena mereka belum diberi tanggung jawab atas suatu hukum apapun. Nah, akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan rasul kepada mereka yang membawa hukum-hukum tertentu, maka mereka pun akan terikat dengan risalah yang dibawa oleh rasul tersebut. Dan tak ada lagi alasan untuk tidak mengikatkan diri mereka kepada hukum-hukum yang dibawa rasul tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rasulan mubasysyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusuli." Yang artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul yang pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Quran surah An-Nisa ayat 165. Nah, dengan demikian siapapun yang tidak beriman kepada rasul yang telah diutus oleh Allah, maka ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas ketidakkeimanannya dan ketidakterikatannya terhadap risalah yang dibawa rasul tersebut. Begitupun juga bagi yang beriman kepada rasul yang telah Allah utus itu, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keimanannya dan atas keterikatannya kepada hukum-hukum yang dibawa rasul tersebut. Ketika mereka menyimpang, maka akan dimintai pertanggungjawaban kenapa terjadi penyimpangan pada salah satu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang dibawa oleh rasul yang diutusnya itu. Nah, pada dasar ini maka setiap kaum muslim harus memperhatikan apapun yang ia lakukan sesuai dengan hukum Islam. Kenapa? Karena agar menjaga kaum muslim dari ketidaksesuaian atas perintah dan larangan yang Allah tetapkan. Nah, dalam hal ini tidak bisa dikatakan bahwa apa yang tidak diperintahkan dan apa yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW itu berarti tidak dibebankan kepada manusia. Kenapa? Karena secara hakikatnya hukum syara itu mencakup keseluruhan. Tidak bisa dikatakan bahwa hukum syara itu tidak lengkap, tidak sempurna. Nah, jadi sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa apapun hukum yang dibawa oleh Rasul itu mencakup setiap perbuatan, dan apapun yang dilarang oleh Rasul juga mencakup semua perbuatan. Dengan demikian, setiap muslim yang hendak melakukan suatu perbuatan, ia harus memikirkan, ia harus mengetahui terlebih dahulu apakah hukum atas apa yang akan ia lakukan. Apakah itu dilarang oleh Allah atau itu diperbolehkan oleh Allah, agar selalu sesuai dengan apa yang diperintahkannya, sesuai dengan hukum syara, yakni syariat Islam. Nah, kayak yang tadi udah Nabila jelasin bahwa hukum syara itu tidak dapat dikatakan tidak sempurna atau memiliki kekurangan karena itu tidak sesuai dengan syariat itu sendiri, bertentangan dengan kenyataannya. Kenapa? Memang syariat Islam tidak membawa hukum-hukum secara terperinci dalam segala hal, akan tetapi syariat Islam itu Islam datang dengan makna-makna umum yang mana berkaitan dengan problem kehidupan, dengan semua masalah kehidupan
yang ketika muncul suatu permasalahan baru atau kejadian baru, kita dapat mengambil tindakan dengan istinbat atau penggalian dari makna-makna yang bersifat umum tersebut dengan mengkajinya dan memahami kondisinya. Nah, dengan demikian, itulah yang dilakukan oleh umat muslim ketika umat muslim menemukan permasalahan baru atau kejadian-kejadian baru yang dahulu pada zaman Rasulullah belum ada. Maka kita diperintahkan untuk mengistinbat atau menggali dari hukum-hukum yang sudah ada yang bersifat umum agar lebih terperinci, agar lebih jelas hukumnya. Karena itu, wajib bagi setiap muslim senantiasa mengaitkan seluruh perbuatannya dengan hukum syariat Islam, serta tidak melakukan perbuatan apapun kecuali dengan landasan hukum syara, yakni sesuai dengan larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian dari Nabila, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.